Ada salah satu ulama kita, namanya adalah Bishr Al-Hafi. Wes ora usah dadak iku sapa, omahe ndi, kabeh ngaji luwih ndine, gak usah semono tok ae. Semalah budrek kowe ngomong. Dulu ada seorang ulama top namanya Bishr Al-Hafi. Kemudian beliau bertemu dengan santri modelnya kayak sampean ini. Beliau cara redaksi ini Ata Bishrun rajulun sakron. Satu ketika Kiai Bishr itu bertemu dengan laki-laki yang lagi mabuk berat. Kak dulu awakmu seneng ngarep iki sahabat yang depan. Iya cik kadang-kadang lah. Tapi yo kayak dawe Mas Tiga mau hop. Ono santri mendem cetuk kiai, top kiai populer, kiai hebat namanya Bishr Al-Hafi. Faja'ala yuqabbiluhu. Kemudian aman Pak. Bagi malah ada kagian. Enggak apa-apa. Buat diatasi dulu. Aman ya? Aman, oke. Tahu-tahu pemabuk tadi, tahu-tahu langsung maksa pengen sungkem nggak Kiai Bishr. Dicucuk sak nemen-nemen itu, bolak-balik lah so awakmu. Dan itu wajar. Kadang ada beberapa orang kemudian mengatakan bahwa nyapa toh sungkem kiai kok sampai koyok ngono. Sungkem wong salih kok sampai koyok ngono. Loh itu memang begitu. At-tamalluk itu kulluhu madzmum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamalluk itu adalah satu ekspresi rasa cinta, rasa merendahkan diri yang melewati batas. Itu semuanya tidak baik kata Rasulullah, illa fi talabil ilmi, kecuali babakan ngaji Pak. Kecuali hubungan antara murid dan guru. Di luar itu semuanya nggak baik. Maka dia cah mendem sadarnya ini kiai dicucuk tenang. Singkat cerita, kemudian ketika berpisah, falamma walla dzalika rajul tagharrat aina Bishr. Iki mumpung aku dieling. Falamma walla dzalika rajul tagharrat aina Bishr. Ketika kemudian laki-laki itu berpisah, pemabuk tadi itu memisahkan diri. Kamane cara awakmu wis ngedoh saka Mas Ikdam. Tahu-tahu air mata Bishr Al-Hafi itu keluar dengan derasnya. Wa qal rajulun ahabba rajulan fillah ala khairin tawahhamahu. Ini ada seseorang mencintai orang lain karena Allah, hanya karena perasaan, hanya karena dugaan bahwa yang dia cintai adalah orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nganggep Mas Ikdam, nganggep kiai siapapun, kula dan lain sebagainya, mesti nganggep iki wong apik, iki wong solih, iki kiai, iki gus tenan, iki wong ahli ibadah, iki wong ahli jamaah, iki wong ahli sholawatan, iki wong ahli wiridan. Ala khairin tawahamahu, itu semua hanya dugaan sampean semua. Aslinya podo wae mek masalah awakmu dengan tataknya ngetok nih garanganmu, sedangkan kita kemudian jaga diri untuk kemudian rada pantes lah cara diceluk kiai kira-kira ngono. Asline padha wae. Utawa sitoke konangan sitoke ora ngono to. Asline padha wae. Awakmu dolan misalnya ndelok dangdutan apa nyapa, sajane Ikdam yo pengen. Banyak hal yang membuat dia nggak datang. Iki engko terus lek jamaahku melayu piye, iki engko lek bojoku ngamuk piye. Kayak ibu-ibu tadi mengatakan bahwa hanya Mas Ikdam dan Sabil Taubah yang tidak menyakitinya. Itu coba kita cross check ning siapa itu namanya Garwo. Ning Nela itu. Coba tanyakan orang yang paling dekat, karena hanya orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling kita cintai, yang punya kemampuan menyakiti kita dengan sekuat-kuatnya.
sampean omahe Banyuwangi, sampean omahe Brebes, ya mesti ae gak tahu cetok ngerti-ngerti mek. Gus Ikdam ya Allah, Padang tok. Ya mesti ae takok ning Nila. Bagaimana saudara Ikdam sejatinya? Ya takok ning Nila iki. Allah khairin tawahamai. Kemudian beliau teruskan, la'alal muhib qad naja wal mahbub la yadri halahu. Atau ada beberapa yang lebih pas lagi, la yudra haluhu. Sangat mungkin kemudian jenengan-jenengan yang mencintai Mas Ikdam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pengen berubah pelan-pelan untuk menjadi orang yang lebih baik di sisi Allah, jenengan kabeh selamat, kemudian kula wong-wong semua anggap api-api Mas Ikdam koyo kiai-kiai yang lain jelungup mergo terlalu bangga ketika beliau anggap ketika panjenengan semua anggap ini adalah orang yang baik dan benar. Artinya sampeyan hari ini mendengarkan omongan saya, mendengarkan dawuh-dawuh dari siapapun kiai yang tadi sudah menyampaikan nasihatnya, sangat punya potensi kemudian sampean itu lolos luwih cepet daripada kita-kita yang kemudian dihisab lebih panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banget, tapi tenang, manjen awake dhewe umat bahkan Nabi yang hari ini malam ini kemudian kita bacakan riwayat sirah perjalanannya. Ini bulan-bulan ulang tahun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbuh modele piye ae pancen awak dhewe kabeh pancen jatahe jatah slamet. Positif kowe, tenang ae, ora usah kok cilik ati apa piye, wis tenang ae. Makane kula niku lek ana kiai-kiai rada buala kenceng kadang-kadang kok nggih mboten patek setuju kula niku. Saestu niku. Mergo kadang-kadang lek kekencengen niku aku wedi terus aku ya kena pisan. Lah niku piye wong kelakuane padha. Nggih. Lagian hampir semua kiai, hampir semua santri mesti kalau sudah agak senior dia baca kitab namanya Hikam. Meh kabeh santri mesti tahu maca kitab Hikam. Di mana Asy-Syaikh Abil Hasan As-Sadili ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Oh, sama ilang-ilang lah butrek wis koyo ngono tok iki. Syekh Abil Hasan As-Sadili, lek Thariqah Sadiliyah tau krungu kowe? Belum, ya wis tak apa-apa. Ono ning donya iki jenenge Thariqah Sadiliyah. Artinya cara kita mendekat kepada Allah melalui beberapa hal-hal yang dibangun, yang ditulis, yang digubah oleh Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa orang yang pengen nang donya iku gak ana wong maksiat, wong sing duwe cita-cita nang donya iku gak ana maksiat, itu berarti qad ahabba alla yadhhara maghfiratullahi subhanahu wa ta'ala. Dia adalah orang yang pengen Allah tidak tampak maghfirahnya, tidak tampak betapa maha ampunnya beliau. Sebanyak apapun dosa kita itu sangat punya potensi untuk kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga tidak pengen syafaat Rasulullah ini bekerja dengan baik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempat mengatakan, kailing-iling hadis model ini pancen kailing-iling dan tidak pernah lupa dari otak saya. Walladzi nafsi biyadihi, ini kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Demi Allah, ini ciri kanjeng Nabi, demi Allah, lamun awakmu kabeh dadi wong saleh kabeh, dadi wong apik kabeh, ahli jamaah kabeh, wong apik kabeh, gak ono sing maksiat blas, la dhahaballahu bikum, pasti blitar akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beli kok amin gitu, diselesaikan itu artinya blitar ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabeh langsung dipateni secara massal kabeh pengiran. Dan kemudian didatangkan garangan-garangan yang istiqomah melakukan dosa tapi juga telaten untuk meminta ampun kepada Allah. Pada akhirnya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.